warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang tentunya terpercaya dan dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Tentara bayaran Rusia Wagner melakukan kudeta Sabtu 24 Juni 2023. Kelompok pimpinan Yevgeny Prigozhin itu bahkan mengambil alih pusat komando selatan militer Rusia di kota Rostov-on-Don. Pasukan swasta yang juga dikirim Presiden Rusia Vladimir Putin ke medan perang Ukraina tersebut pun menuju Moskow dari kota selatan itu. Sejumlah perwakilan pemerintah termasuk Kedutaan Besar Republik Indonesia sempat memberi peringatan ke warga. Bagaimana kronologinya dan apa yang terjadi? Apakah pemberontakan grup Wagner rekayasa? Apa yang terjadi pasca gagalnya kudeta Wagner? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Forum on Islamic World Studies, Bung Farid Wajdi. Kita sapa terlebih dahulu Bung Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bung? Alhamdulillah, di khair. Alhamdulillah. Baik, Bung Farid, terkait lagi-lagi adanya isu kudeta oleh tentara bayaran Wagner. Krisis politik dan keamanan sempat mengguncang Rusia setelah Presiden Putin menuduh pimpinan kelompok tentara bayaran Wagner Yevgeny Prigozhin melakukan pengkhianatan dalam negeri dengan melancarkan pemberontakan. Bagaimana kronologinya dan apa yang terjadi, Bung Farid, dan apakah pemberontakan grup Wagner ini sandiwara? Ya, pertama tentang istilah kudeta ya. Ini mungkin istilah yang cukup berlebihan dalam kasus ini. Mungkin kita bisa sebut kudeta dalam tanda kutip ya. Karena kita masih mempertanyakan ya apakah yang dilakukan oleh tentara bayaran yang nama resminya Private Military Company ini atau Wagner ini adalah ingin menumbangkan pemerintahan Putin. Kita tidak melihat seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat istilah kudeta ini mungkin istilah yang terlampau dibesar-besarkan. Karena yang disebut kudeta itu ya harus langsung terarah kepada pemimpin yang sah ya, dalam hal ini Putin. Dan kalau kita lihat tidak ada pernyataan pimpinan Wagner ini yang ingin menjatuhkan Putin ya. Itu dari yang pertama. Yang kedua, dari sisi jumlah tentara ya atau jumlah pasukan ini juga tidak seimbang ya. Karena tentara bayaran ini tentu tentara di luar ya, di luar tentara resmi Rusia ya. Kalau itu dilakukan oleh tentara resmi Rusia, maka kita bisa katakan itu bisa disebut pemberontakan ya atau kudeta kalau mengarah kepada pergantian kepemimpinan ya. Tapi kalau ini kan bukan dilakukan secara langsung oleh tentara Rusia ya. Kekuatan persenjataan mereka juga atau kekuatan pasukannya juga tidak seimbang ya. Tentara bayaran ini jumlahnya diperkirakan sekitar 50.000. Itu pun menurut beberapa pihak jumlah yang terbesar ya. Dan diperkirakan jumlah tentara bayaran Wagner ini menyusut ya, karena 9.000 di antara mereka itu terbunuh dalam invasi Rusia di Ukraina. Kita tahu Putin menggunakan tentara bayaran ini untuk membantu Putin di Ukraina ya. Sementara kalau kita banding dengan tentara Rusia, tentara resmi Rusia itu tentara aktifnya itu sekitar 1 juta. Kemudian akses senjata ya, akses senjata juga tentara bayaran Wagner ini sangat-sangat terbatas ya dibanding dengan tentara
Rusia yang tentu menguasai persenjataan berat, termasuk pesawat tempur misalkan, yang ini tidak dimiliki oleh Wagner ya. Kemudian yang ketiga dari sisi waktu ya, ini juga menjadi pertanyaan ya. Wagner ini mengatakan akan membawa pasukannya ke ibu kota Rusia pada hari Sabtu, yang itu dianggap merupakan pemberontakan gitu ya. Tapi kemudian hari Minggunya dia membatalkan itu semua ya. Jadi bisa kita simpulkan ini tampaknya hanya mungkin hanya keluh kesah lah itu ya, keluh kesah dari tentara bayaran ini yang akibat tidak begitu diperhatikannya. Ini sebenarnya puncak dari ketegangan yang terjadi pada beberapa bulan terakhir ini dengan Kementerian Pertahanan Rusia ya, Sergei Shoigu, dan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov ya, yang menurut pimpinan Wagner, Prigozhin ini tidak mampu menyokong pasukannya dengan logistik yang cukup selama perang Ukraina ya. Itu yang menunjukkan indikasi bahwa sebenarnya ini ya hanya bisa sekedar cari perhatian lah gitu, bisa gitu dari Wagner. Di sisi lain, ini sangat mungkin ya peristiwa ini kemudian dimanfaatkan juga oleh Putin ya untuk memberikan warning ya, warning yang mengarah sebenarnya kepada tentara resmi Rusia ya. Apa warning yang ingin diberikan oleh Putin supaya mereka tidak macam-macam dengan Putin ya, karena salah satu strategi yang secara terbuka juga pernah disampaikan oleh Amerika, yaitu tentang adanya kemungkinan untuk mengkudeta Putin ya. Kalau Putin kemudian sampai batas-batas tertentu tidak mengikuti atau tidak sejalan dengan kepentingan-kepentingan Amerika dalam perang Ukraina ini. Ini semacam warning dari Putin bahwa lebih kurang dia ingin mengatakan ya jangan macam-macam dengan aku gitu. Kira-kira begitulah yang ingin dinyatakan oleh Putin ya. Baik, Bung Farid. Kemudian setelah kedua pihak setuju untuk membuat kesepakatan di mana Prigozhin harus diasingkan ke Belarusia dan pemerintah Rusia tidak boleh menuntut hukuman apapun pada Wagner. Seperti apa hubungan Rusia dengan grup Wagner saat ini, Bung Farid, dan apa yang terjadi pasca gagalnya yang tadi Anda sampaikan itu bentuk cari perhatian ini, Bung Farid? Ya, pertama ini menunjukkan ya bahwa tentara bayaran ini sebenarnya kan tentara tanda kutip asuhan Putin ya, yang sangat dekat dengan Putin. Kita tahu tentara bayaran ini digunakan oleh Putin untuk membantu tentara resmi Rusia di Ukraina ya. Jadi sebenarnya antara pimpinan Wagner ini dengan Putin selama ini sangat dekat ya. Maka tidak mengherankan kalau kita lihat Putin tidaklah mengherankan kalau kita lihat Putin tidak memberikan sanksi yang keras ya terhadap pimpinan Wagner ini, hanya kemudian meminta dia tidak masuk ke Rusia dan diasingkan di Belarusia, yang itu sebenarnya juga wilayah yang dikuasai oleh Rusia ya. Seperti itu. Ya. Baik, Bung Farid. Kemudian apa dampak kegagalan Wagner yang itu akan jauh lebih berdarah daripada yang telah terjadi? Apakah Amerika berharap lebih banyak pertumpahan darah dalam cari perhatian gagalnya grup Wagner ini, Bung Farid? Ya, kalau kita lihat Amerika sebenarnya tidak sungguh-sungguh ya ingin menumbangkan Putin ya. Kenapa? Ya, bagi Amerika perang Ukraina ini kan ada batasnya ya. Maksudnya sebatas perang ini menguntungkan Amerika Serikat ya. Dan sampai sekarang perang ini dianggap menguntungkan posisi Amerika. Menguntungkan dari sisi apa? Yang pertama menguntungkan dari posisi Amerika di Eropa ya. Dengan perang Ukraina ini semakin mengokohkan posisi Amerika
di Eropa karena apa Amerika menyandarkan kepentingannya ke NATO ya dan Eropa itu sangat 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 kemudian bergantung kepada NATO ya karena itu apa yang dilakukan oleh Amerika dengan krisis Ukraina ini akan mengokohkan ya posisi NATO di Eropa. Karena kalau kita lihat selama ini ya terutama setelah Perang Dingin ya relevansi NATO itu kan dipertanyakan oleh negara-negara Eropa. Bahkan beberapa negara-negara Eropa seperti Prancis dan Inggris misalkan ingin membentuk tentara fakta pertahanan Eropa yang tersendiri ya setelah mereka membentuk European Community atau masyarakat Eropa mereka juga kemudian mereka juga membentuk apa namanya mata uang euro mereka pada pasca perang dingin itu juga ingin membentuk fakta pertahanan Eropa tersendiri karena dianggap relevansi dari NATO ini yang pada waktu itu berhadap-hadapan dengan Soviet ya dengan Pakta Warsawanya ini sudah berkurang ya. Tapi Amerika sangat membutuhkan NATO ya, terutama untuk tetap mempertahankan posisinya di Eropa ya. Karena itu Amerika menciptakan beberapa krisis-krisis ya untuk menunjukkan bahwa NATO ini meskipun perang dingin sudah berakhir itu masih dibutuhkan. Antara lain krisis Balkan ya. Demikian juga krisis Ukraina ini ya. Artinya target Amerika itu sebenarnya bukan untuk menumbangkan Putin ya, tapi menciptakan krisis ya, termasuk krisis Ukraina ini untuk menunjukkan relevansi dari NATO ya. Yang kedua, Amerika dalam krisis Ukraina ini ingin memutus hubungan yang lebih erat lagi antara Rusia dan negara-negara Eropa, terutama terkait dengan suplai gas ya dari Rusia, karena ini akan sangat berpengaruh terhadap ketergantungan Eropa terhadap Amerika ya. Kalau kemudian ada hubungan yang erat antara Rusia dan Eropa terkait dengan suplai gas ya. Kalau kita lihat kan energi termasuk gas kita tahu digunakan sebagai senjata politik ya. Karena itu target Amerika sebenarnya bukan untuk menumbangkan Putin ya. Kapan kemudian perang ini berakhir? Ketika Amerika menilai ya apa yang mereka inginkan itu sudah tercapai ya. Atau Amerika melihat kalau perang ini dibiarkan begitu saja, ini akan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi kepentingan Amerika ya. Baru kemudian Amerika menghentikannya ya. Kalau sudah sampai pada titik itu ya, Amerika mungkin akan menetapkan beberapa langkah-langkah ya untuk menyelesaikan krisis Ukraina ini. Bisa menggunakan pihak ketiga, misalkan Turki ya, atau kalau misalkan Putin tidak benar-benar tidak bisa lagi mengikuti skenario Amerika, baru pada titik itu Putin itu bisa digeser ya, karena bagaimanapun Amerika tidak menginginkan ya adanya ketidakseimbangan stabilitas Rusia ya, karena tidak adanya pemimpin yang kuat di sana. Ini justru lebih mengkhawatirkan Amerika ya, karena Amerika tetap membutuhkan Rusia yang stabil gitu ya. Bung Farid, setelah catatan Anda tadi paparkan dan sampaikan, saat ini kelompok bayaran yang paling disorot adalah Wagner Group atau nama resminya Private Military Company Wagner, termasuk G4S, Unity Resources Group yang tadi Anda sampaikan, dan lain-lain. Bagaimana catatan Anda terhadap kelompok tentara bayaran, Bung Farid? Ya, tentara bayaran ini kan pertama potret dari kapitalisme global ya. Bagaimana mereka menggunakan kekuatan uang mereka untuk menghalalkan segala cara ya, termasuk menggunakan tentara bayaran ya. Ya, tentara bayaran ini kan adalah tentara yang bisa disebut tentara swasta begitu ya, yang dibayar untuk melakukan hal-hal yang
yang dibutuhkan oleh pihak yang membayar ya. Bisa dalam krisis seperti krisis Ukraina ini digunakan untuk membantu tentara resmi Rusia, bisa juga untuk menjaga tambang-tambang minyak perusahaan-perusahaan besar ya. Bisa juga melakukan kejahatan-kejahatan ya yang itu berusaha yang itu apa maksudnya untuk menghindari ya dari tuduhan kejahatan kriminal yang dituduhkan kepada negara ya. Jadi tentara bayaran ini sering melakukan tindakan-tindakan keji ya untuk menghindar dari tuntutan kejahatan kriminal ya yang dilakukan oleh negara ya. Uh, ini juga dilakukan oleh Amerika ya. Salah satu tentara bayaran Amerika yang sangat terkenal itu adalah Blackwater ya. Nah, Blackwater ini digunakan oleh Amerika untuk membantu tentaranya melakukan tindakan-tindakan kejahatan Amerika di Irak ya. Ada satu peristiwa di mana Blackwater ini membantai 17 warga sipil Irak ya di daerah Nisor Square Baghdad ya, Nisor Square Baghdad ya. Ini kejahatan 17 orang terbunuh tanpa alasan yang jelas ya. Jadi ini adalah merupakan bagian dari kejahatan kapitalisme ya, menggunakan tentara bayaran ya untuk menghindari dari hukum-hukum internasional ya. Yang hukum-hukum internasional itu yang mereka buat seolah-olah mereka itu adalah negara yang taat hukum, negara yang demokratis. Tapi mereka menggunakan cara-cara untuk menghindar dari hukum itu. Seperti penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh CIA itu banyak dilakukan di luar wilayah Amerika ya. Bahkan di negara-negara represif yang itu merupakan bonekanya Amerika ya. Banyak tahanan-tahanan yang dituduh sebagai teroris itu disiksa di penjara-penjara di Mesir misalkan, penjara-penjara di Suriah misalkan ya, termasuk camp Guantanamo ya. Camp Guantanamo ini kan adalah camp penyiksaan di luar batas hukum Amerika, sehingga kalau ada presiden yang atau siapapun dari pihak resmi Amerika yang melakukan memutuskan kebijakan untuk melakukan penyiksaan-penyiksaan itu, kalau itu dilakukan di luar wilayah teritori Amerika seperti di Guantanamo, mereka akan terhindar dari hukum. Jadi ini potret kejahatan kapitalisme. Baik, Bung Farid. Terakhir, kemudian apakah celah upaya pemberontakan tentara bayaran Wagner Group terhadap Rusia merupakan bentuk ada celah yang nyata dalam pemerintahan Putin, dan walaupun tadi sudah Anda sampaikan jumlah tentara bayaran ini tak sebanding dengan tentara pemerintahan Putin, apakah Rusia akan mengalami kekalahan ketika adanya peperangan, Bung Farid? Iya, kalau kita lihat apa yang terjadi di Ukraina ini kan sebenarnya cerminan kelemahan Rusia ya. Bagaimana mereka tidak bisa menyelesaikan persoalan krisis Ukraina ini dalam tempo singkat ya. Dan ini memang bagian dari jebakan Amerika ya. Sebagaimana Amerika pernah menjebak Soviet ya dalam perang Afghanistan yang menyebabkan Soviet terkuras ya sumber daya mereka, baik sumber daya keuangan atau ekonomi mereka maupun sumber daya militer mereka. Nah, krisis Ukraina ini kan sebenarnya jebakan berikutnya Amerika untuk Rusia ya, sekaligus tanda kutip memberikan pelajaran kepada Rusia ya agar kemudian tetap sejalan atau mengikuti kebijakan-kebijakan Amerika di dunia internasional ya. Sebenarnya kan Rusia ini ingin digunakan oleh Amerika untuk berhadapan-hadapan dengan Cina ya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Rusia malah menjalin hubungan baik dengan Cina ya. Ini yang kemudian membuat Amerika tanda kutip jengkel lah gitu. Padahal panggung Rusia di dunia internasional itu kan sebenarnya dibuat oleh Amerika ya. Saat Amerika membiarkan Rusia masuk ke perang Suriah ya. Kita ingat perang Suriah, masuknya
Rusia itu setelah Obama pada waktu itu ketemu dengan Putin ya. Dan kemudian atas nama perang melawan terorisme, Putin dengan pasukan Rusianya dibiarkan untuk membombardir Suriah ya. Ini sebenarnya panggung yang diciptakan oleh Amerika untuk Rusia. Tampaknya Rusia itu kebablasan dalam pandangan Amerika, sehingga Amerika perlu memberikan pelajaran sedikit lah bahwa mereka itu seharusnya tetap dalam kerangka kebijakan global Amerika ya, terutama berhadapan dengan Cina ya, seperti itu. Baik, jazakallah Bung Farid atas kesempatannya pada kali ini. Mudah-mudahan Bung Farid senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Ya, terima kasih. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suwarnadi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.